Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tarik Agustia di playlist Laravel Tips. Nah, di tips yang kedua ini saya akan membagikan cara scaling Laravel up atau melakukan scaling terhadap Laravel ya. Nah, apa itu scaling ya? Simpelnya sih scaling itu meningkatkan suatu kapasitas ya. Jadi asalnya teman-teman menghosting website di salah satu provider hosting dengan kapasitas misalkan RAM-nya 4 GB, terus prosesornya 4 core dan hard disknya 120 GB dan menjadi RAM-nya 8 GB dan prosesornya 8 core dan hard disk juga 500 GB, semisal sebegitu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya scaling itu untuk supaya server kita bisa diakses lebih banyak user ya. Jadi semakin banyak pengguna yang menggunakan aplikasi atau service kita, otomatis kebutuhan server juga kita meningkat. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa teknik scaling yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan scaling terhadap aplikasi Laravel kita. Nah, yang pertama itu ada arsitektur web server Laravel biasa. Ini yang sering dilakukan oleh developer untuk melakukan scaling, untuk melakukan host scaling terhadap aplikasi Laravel kita ya. Yang pertamanya ada arsitektur. Ini ada arsitektur biasa yang sering kita gunakan ya. Jadi di sini ada klien, kemudian dia mengakses suatu server. Ya, ini kita bisa menggunakan server service hosting atau VPS ya, VPS. Nah, di sini kita dalam satu server ini biasanya kita menginstal ya, ada yang namanya Nginx, Nginx, kemudian ada PHP VM dan kemudian database-nya diinstal. Jadi kita menginstal semua paket aplikasinya dalam satu server. Nah, kemudian kalau misal kita akan melakukan scaling terhadap servernya, otomatis kita harus melakukan upgrade server. Semisal yang asalnya RAM-nya 4 GB menjadi 8 GB, 16 atau 32. Dan kemudian untuk prosesornya yang asalnya 4 core, 8 core, dan seterusnya. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah melakukan scaling secara vertikal. Nah, vertikal ini adalah teman-teman melakukan 2 atau lebih server dan menggabungkannya dengan load balancing. Yang artinya ketika klien mengakses server kita, maka aksesnya akan dibagi ke beberapa server. Nah, contoh yang ada di grafik ini adalah kita menggunakan 2 server. Nah, server pertama kita menginstal Nginx, PHP, dan server kedua juga kita menginstal Nginx, PHP. Kemudian server-server ini mengakses server database yang sama. Jadi di sini kita ada beberapa server. Yang pertama server load balancer, server core-nya untuk Laravel-nya, kemudian punya server lagi, dan kita punya server lagi untuk database-nya. Nah, kekurangannya adalah ketika kita akan menambah suatu server lagi, misal jadi sini ada jadi 3 server, teman-teman harus melakukan penambahan konfigurasi di load balancer-nya. Nah, di sini teman-teman harus melakukan pointing terhadap server baru. Dan tentunya teman-teman harus melakukan setting up dari awal lagi. Teman-teman harus menginstal Nginx, PHP, dan lain-lain sebagainya di server baru. Kemudian teman-teman harus melakukan testing di Laravel di server barunya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita ada suatu yang missing dan ketika ini jalan di production, tentunya teman-teman gak mau hal error apa yang terjadi. Dan ini tentunya sangat mempersulit teman-teman ya, apalagi teman-teman adalah single developer ya, atau full stack developer. Nah, bedanya dengan horizontal tadi yang pertama sih negatifnya adalah harganya yang relatif mahal ya, karena semakin tinggi hardware-nya semakin tinggi juga biayanya. Kemudian ketika hardware itu, misalkan server itu down, teman-teman ya udah websitenya down, nggak bisa dipindahkan ke server lain. Dan kalau mau dipindah ke server lain, teman-teman harus melakukan backup dan restore, dan itu sangat-sangat ribet menurut saya. Dan kalau misalnya teman-teman melakukan teknik vertikal yang seperti ini, teman-teman ketika satu server down, teman-teman dengan load balancer ini dia akan mengalihkan ke server yang masih up ya. Jadi
sangat scalable sekali untuk melakukan scaling ya. Nah, daripada teman-teman menggunakan satu server dengan kapasitas misalkan 32 memori, lebih baik teman-teman bagikan servernya menjadi 888 dan dengan begitu teman-teman bisa memiliki banyak server daripada menggunakan satu server dengan kapasitas yang berlebihan. Tentunya sih kalau menurut saya ini terlalu overkill ya untuk menghosting suatu server dengan kapasitas dewa misalkan, tapi nggak dilakukan secara vertikal atau nggak dibagi-bagi gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita akan ke section mainnya. Nah, di sini ada vertical scaling dengan Docker. Karena kita akan melakukan scaling dengan Docker, kita sebutnya Kerehore di sini. Nah, kenapa saya kasih judul Kerehore? Karena teman-teman bisa melakukan vertical scaling dengan satu server. Nah, ini kegunaannya untuk siapa sih? Jadi untuk teman-teman yang mungkin mempunyai aplikasi startup atau aplikasi projectnya yang masih belum terlalu banyak biayanya, tapi teman-teman di sini akan pengen melakukan scaling gitu. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, daripada teman-teman menggunakan server dengan RAM 32 GB, mendingan teman-teman membagikan RAM-RAM tersebut menjadi beberapa node ya. Jadi beberapa node di dalam servernya. Jadi ini kita yang tadinya kita bagikan sebagai server, kita pilah-pilahnya sebagai node. Jadi sini ada beberapa node, 1 2 3 4 node. Jadi di sini ada 4 aplikasi Laravel yang running, dan nanti aplikasi jaringan yang masuk dari klien akan dibagikan ke node-node ini melalui Nix proxy. Tentunya ini kita bisa sebut load balancer. Dan kemudian node-node ini berkomunikasi dalam satu database. Nah, ini teman-teman bisa melakukan dalam satu server aja. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya ya. Pastikan teman-teman udah menginstal Docker di PC-nya ya. Ke prakteknya, teman-teman download dulu file-file konfigurasi yang udah saya buat di GitHub saya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, kemudian teman-teman harus punya file project Laravel-nya. Nah, di sini saya udah punya Laravel kosongan. Nah, di sini saya akan membuat beberapa perubahan dulu ya di Laravel-nya. Teman-teman bisa download file-file konfigurasinya yang ada di GitHub, kemudian copy di root directory Laravel-nya. Nah, di sini ada beberapa file. Yang pertama ada folder deploy. Nah, di sini ada beberapa konfigurasinya ya. Ini nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada file Docker Compose. Nah, di sini konfigurasi Dockernya ada di bawah sini ya. Kemudian ada file Docker file, ini file build-nya. Nanti juga akan saya jelaskan. Nah, pertama-tama di sini saya akan melakukan perubahan di bagian resource-nya, di welcome-nya. Nah, jadi di halaman Laravel ini saya akan merubah tampilan ini ya. Jadi saya akan menampilkan host si server atau komputer kita. Oke. Hai, saya dari get host name. Oke, belum saya jalanin. Nah, ini bisa kita lihat ya. Hai, saya dari apple.local. Ini apple.local berarti nama komputer atau hostname komputer saya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman mengakses servernya, yang muncul di sini adalah host servernya. Nah, kenapa saya buat kayak gini? Nah, ini bertujuan untuk kita bisa ngelihat nanti request yang kita tembak itu akan didapat dari server yang mana. Kan kita akan melakukan scaling Laravel menjadi beberapa node. Anggaplah menjadi 3 node. Berarti kita akan mempunyai 3 server yang running. Dan nanti koneksi yang kita buat nanti akan didapatkan dari server yang mana. Nah, ini ditampilkan di sini ya. Oke, selanjutnya gitu. Setelah di copy, teman-teman bisa melihat ke bagian Docker Compose.
Nah, Docker Compose ini di sini kita memiliki beberapa image atau service ya. Yang pertama adalah Nginx Proxy. Nah, Nginx Proxy ini bertujuan untuk sebagai load balancer ya. Jadi yang port yang dibuka di sini adalah port 80, port 443 ya. Nah, ini nanti semua request yang datang ini akan nembak ke Nginx Proxy ini. Nah, kemudian Nginx Proxy ini akan melanjutkan request kita ke app ya, app-nya. Nah, app di sini kita menggunakan Docker file. Jadi kita nge-build sendiri. Nanti app ini yang akan kita scaling ya. Jadi bukan si Nginx Proxy ini. Nah, keunggulannya pakai image Nginx Proxy ini adalah ketika kita melakukan scale, dia akan otomatis menambah konfigurasi upstreamnya ya. Jadi ketika kita akan menambah jadi ketika kita melakukan scaling di app ini, otomatis Nginx Proxy ini akan menambahkan konfigurasinya. Jadi kita nggak perlu nambahin upstreamnya ya. Kan kalau kita mau nambahin upstream di Nginx Proxy itu kita mesti rubah konfigurasinya, kemudian reload config-nya. Nah, ini pakai Docker ini kita nggak perlu ya. Jadi ketika kita melakukan scaling, otomatis akan ditambahkan ke Nginx Proxy dengan satu command aja gitu. Nanti kita akan contohkan. Nah, selanjutnya kita ada Redis ya, Dynamic Redis. Kenapa kita pakai Redis? Karena ketika aplikasi kita di scaling, otomatis sessionnya itu kita nggak bisa taruh di dalam app ini atau di dalam file ini ya. Kita harus melakukan sentralisasi terhadap sessionnya, dan itu kita bisa pakainya Redis gitu. Jadi nanti app yang jalan akan menggunakan session cache dari Redis. Nah, kemudian kita buka file konfigurasi Docker file. Nah, di sini ada konfigurasi untuk melakukan build Laravel. Nah, di sini kita menggunakan Alpine ya. Nah, buat teman-teman juga kalau yang mau build app-nya pakai Docker itu diusahain pakai image-nya tipenya Alpine ya. Selain nanti kecil juga, nanti hemat space kita ya, karena kalau kita pakai Ubuntu kan dia ukurannya sekitar 500 MB ya. Dan kalau misalkan banyak nanti bisa makan HDD server juga. Nah, di sini kita install semua aplikasi yang dibutuhkan, supervisor, bash, dan kita pakainya PHP-nya versi 7.3 ya. Dan untuk Alpine-nya kita pakai yang terbaru. Nah, kemudian di sini kita ini menginstal dependensi PHP yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian kita menambahkan dan menghapus konfigurasi filenya. Ini untuk install Composer. Kemudian kita mengcopy ini entry point ya, start.sa ini entry point. Kemudian kita mengcopy konfigurasinya, copy source code-nya. Dan di sini enaknya kita pakai Docker tuh kita bisa melakukan npm run production ya. Jadi ketika kita membuild image-nya, itu otomatis aset-aset kita udah tercompile sebagai production. Jadi nanti ketika kita running itu udah hemat ya si file-file kita. Nah, kemudian kita konfigurasi folder caching-nya. Nah, di sini ada beberapa port yang diekspos ya, Nginx sama port 80 dan port 443. Nah, kemudian kita melakukan the Intel Dependency Composer ya. Nah, ini kita pakai salah satu dependensi Hirak ya, ini untuk mempercepat instalasi Composer ya. Kemudian kita melakukan link storage dan melakukan setting entry point. Nah, kemudian kita buka file entry point ini. Di sini ada beberapa konfigurasi sih, teman-teman bisa ngelihat aja. Di sini ada kita settingan Laravel app-nya, untuk schedule-nya, apakah mau dijalanin schedule-nya, untuk memory limitnya, postmaxit dan lain-lain. Nah, kemudian kita buka ke file folder deploy ini, dan di sini ada beberapa file konfigurasi Nginx-nya ya. Siapa tahu teman-teman mau menambahin custom konfigurasi bisa di sini. Kemudian di sini juga teman-teman bisa merubah custom php.ini-nya, ppfvm. Nah, teman-teman bisa merubah juga, dan di sini ada file supervisor. Di sini ada beberapa konfigurasi untuk menjalankan. Yang pertama FVM-nya ya. Nah, ini untuk FVM-nya, kemudian untuk Nginx-nya, dan yang terakhir untuk worker-nya ya. Karena kalau misalnya teman-teman pakai queue itu teman-teman harus melakukan konfigurasi worker-nya. Jadi di sini tuh di file konfigurasi yang udah saya buat ini udah lengkap ya. Worker-nya udah ada, Nginx-nya udah ada, FVM-nya udah ada. Nah, langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah menjalankan si konfigurasi ini.
Nah, untuk menjalankannya, teman-teman tinggal ketik docker compose up dan tambahkan argumen di. Nah, di ini untuk melakukan running docker di belakang ya. Jadi di background. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman untuk melakukan pengetesan aja cukup docker compose up ini, jadi teman-teman bisa langsung ngelihat proses-proses lognya ya. Nah, kita enter aja. Nah, ini udah jalan. Kita lihat di sini ada beberapa kontainer yang udah jalan ya. Nah, oh ya, saya lupa, di Docker Compose ini kan di sini kita udah define ya proxy-nya. Nah, enaknya pakai proxy ini kita bisa multiple host kita ya, aplikasi kita. Mungkin kita nanti di server kita itu ada banyak aplikasi, misalkan ada yang pakai Laravel, Node.js, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukan virtual host ya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan konfigurasi ini di environment-nya. Jadi virtual host wmi.local. Nah, jadi ketika kita melakukan akses dengan host wmi.local, maka Nginx proxy ini akan otomatis melakukan pointing ke kontainer ini. Ya, bisa kita coba di browser, kita coba wmi.local. Nah, otomatis kita ini udah jalan ya. Jadi ini udah jalan di Docker container di si Docker ini. Nah, pertanyaannya di sini kan kita udah rubah ya ini. Kok belum rubah di sini ya? Nah, karena kita belum melakukan namanya proses build. Nah, kita stopin dulu. Nah, ini untuk melakukan perubahan kita menambahkan parameter build. Nah, nanti Docker kita melakukan build ulang dengan build ulang si source code kita ke dalam kontainernya. Langsung enter aja. Oke, kita akan melakukan proses building. Oke. Nah, ini setelah kita selesai buildnya dan aplikasi kita udah running lagi ya. Kita cek ulang di si wmi.local, kita refresh. Nah, bisa kita lihat, saya dari di sini random ya. Di sini nilainya ini adalah host si kontainer kita. Nah, ini karena kita baru up, jadi kita baru memiliki satu node aja ya. Nah, untuk menambahkan node lainnya kita gampang aja ya. Kita tinggal buka terminal baru, docker compose up, dan kita tuliskan di sini yang namanya scale. Nah, ini nama kontainernya apa? Misalkan kita di sini karena kita nulisnya app, berarti app. Jumlah node-nya yang kita mau buat berapa? Misalkan kita 3 dan tinggal enter aja. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini Docker akan membuat beberapa si kontainernya menjadi 3 bagian ya. 1 2 3. Nah, kemudian di sini Nginx proxy kita bisa ngelihat dia menambahkan konfigurasi baru ya ketika dia listen perubahan di si kontainernya. Nah, bisa kita lihat aja, kita refresh. Nah, sekarang kita mendapat dari respon dari node dengan hostname ini. Kita refresh lagi, kemudian kita mendapatkan node dari ini. Nah, berarti kita mendapatkan respon dari host yang berbeda-beda. Nah, ini sangat memudahkan sekali ya dalam melakukan scaling. Jadi teman-teman tinggal menambahkan mau scale berapa nih, mau scale 6, 100 apa berapa, dan itu sangat mudah ya dengan Docker ini. Kalian tinggal setting-setting awal aja. Nah, segitu saja mungkin video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di komentar atau bisa email saya.